Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di channel Al-Mustari. Teman-teman sekalian, setelah beberapa video saya membahas tentang tasbih dan juga pembagian tasbih dari kelengkapan rukun-rukun tasbih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tasbih dari segi rangkaian, dari segi kekuatan, dan juga dari segi tersirat ataupun tersurat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tasbih tamtsil, tasbih dhimni, dan tasbih maqlub. Yang pertama ada yang disebut dengan tasbih tamtsil. Tasbih tamtsil. Yang disebut dengan tasbih tamtsil adalah tasbih yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Teman-teman sekalian, kalau sebelumnya kita itu banyak membahas tasbih itu dari mufrad ke mufrad lagi gitu. Nah, kali ini kalau tasbih tamtsil itu adalah suatu gambaran keadaan, suatu rangkaian, artinya tidak individu dengan individu yang dibandingkan, melainkan suatu keadaan, suatu rangkaian. Ya, artinya suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Contoh seperti ini. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon tanpa buah. Di sini tidak membandingkan al-ilmu kasyajari, tidak seperti itu. Tetapi di sini ada tambahannya, yaitu bila amalin, yang mana kasyajari juga dilengkapi dengan bila thamarin. Nah, tasbih seperti ini, ungkapan seperti ini itu disebut dengan tasbih tamtsil. Contoh yang lainnya yang sering kita dengar adalah al-ilmu fis sigori kanaqsi fil hajar, yang artinya ilmu ketika kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Nah, tasbih ini juga, ungkapan seperti ini merupakan contoh dari tasbih tamtsil. Tentunya di Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang mengandung tasbih tamtsil. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a maradatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fatat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memandai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Teman-teman sekalian, dalam ayat ini terdapat uslub tasbih tamtsil yang mana membandingkan seseorang yang sedekah karena mencari keridhaan Allah dan untuk ketetapan dirinya itu seperti halnya kebun yang berada di dataran tinggi yang disebut, dan hasilnya itu 2 kali lipat seperti itu. Dan seandainya pun kalau tidaklah disiram oleh hujan lebat, maka dengan adanya embun pun itu cukup untuk menyiraminya kebun tersebut sehingga tetap menghasilkan hasil yang melimpah seperti itu. Artinya ya sedekah itu hanya seperti itu. Nah, uslub seperti ini dinamakan dengan uslub tasbih tamtsil. Yang kedua ada yang disebut dengan tasbih dhimni. Tasbih dhimni ini artinya
tashbih yang tersirat. Kalau sebelumnya dalam tashbih tamtsil itu kan ada kata asbaha atau kamathali atau mathalu seperti itu. Artinya di sana disebutkan bahwa ini bagaikan atau seperti atau halnya atau laksana seperti itu. Nah, kalau dalam tashbih dimni ini tidak disebutkan. Maka dapat kita definisikan tashbih dimni adalah tashbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disebutkan secara tersurat atau secara gamblang, tetapi dapat difahami dari konteks kalimatnya. Contohnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Yang artinya, engkau mengharapkan kesuksesan, tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas daratan. Nah, di sini bait yang pertama merupakan musyabbah, sedangkan bait yang kedua merupakan musyabbah bihnya. Di sini tidak disebutkan bahwa perumpamaan kalau kita mengharapkan kesuksesan tetapi tidak mau melalui proses kesuksesan itu seperti halnya kapal laut yang belajar di darat gitu ya. Ya artinya nggak akan sampai ke tujuan semacam itu. Tidak disebutkan secara gamblang atau tersurat masalu atau kamathali atau pakai isim ataupun fi'il yang lainnya, tetapi hanya tersirat saja dan dapat kita pahami dari konteks bahwa yang kedua itu merupakan musyabbah bih, sedangkan penggalan yang pertama merupakan musyabbahnya. Yang ketiga ada istilah tashbih maqlub. Tashbih maqlub artinya tashbih yang tertukar. Apa yang tertukar ya? Nah, yang tertukar di sini adalah yakni menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bih dengan anggapan bahwa wajah syabah pada musyabbah lebih kuat. Kan gini ya teman-teman, bahwa normalnya dalam uslub tashbih itu kan ada musyabbah, kemudian musyabbah bih, gitu ya. Musyabbah dulu baru musyabbah bih. Nah, kalau yang ini disebutkannya musyabbah bihnya terlebih dahulu baru musyabbah. Artinya ini lebih dalam lagi maknanya atau lebih kuat lagi, bahwa seakan-akan menganggap bahwa ini itu lebih kuat, yang musyabbah itu lebih kuat dibandingkan dengan musyabbah bihnya. Contohnya seperti ini. Ka'anan nasima firriqah akhlaquhu, yang artinya bagaikan angin sepoi-sepoi akhlaknya pada kehalusannya. Yang menjadi musyabbah adalah akhlaquhu, yang menjadi musyabbah bih adalah an-nasima, dan firriqah merupakan sifatnya atau wajahnya. Nah, asalnya ungkapannya seperti ini, akhlaquhu kan nasimi firriqati, yang artinya akhlaknya itu seperti angin sepoi-sepoi dalam hal kehalusannya. Artinya ini normalnya. Nah, tetapi ini dibalikan, yang mana posisi musyabbah bihnya itu didahulukan, kemudian musyabbahnya diakhirkan, dengan anggapan bahwa seakan-akan bahwa musyabbah itu lebih kuat daripada musyabbah bihnya. Itu teman-teman sekalian sekilas penjelasan tentang tashbih tamsil, tashbih dhimni, dan juga tashbih maqlub. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.